Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musawwiril umur, mukawwiril laili wan nahar, tabsyiratan lidawil qulubi wal absar, alladzi ayqadha min khalqihi fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sayyidil basar wa ala alihi wa ashabil mukhtar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki manasik yang ketiga, di mana temanya adalah bahwa ibadah haji dan umrah ini merupakan ibadah yang paling lengkap dan ibadah yang paling kompleks. Mengapa dikatakan ibadah yang paling lengkap dan ibadah paling kompleks? Karena ibadah umrah dan ibadah haji ini sedikitnya adalah meliputi 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi maliyah. Yang kedua dimensi jasadiyah. Yang ketiga dimensi ruhiyah, dan yang keempat adalah dimensi ilmiah. Akan kita jelaskan satu persatu, yaitu mulai dari dimensi yang pertama, yaitu ibadah umrah dan haji merupakan ibadah yang berbasis dimensi maliyah. Artinya ibadah haji dan ibadah umrah ini perlu biaya yang mahal. Jika ibadah umrah memerlukan sedikitnya adalah 30 juta lebih jika 16 hari. Kemudian ibadah haji bisa mencapai 96 juta, kemudian ada diskon dari pemerintah sehingga menjadi 60 jutaan. Ini menunjukkan tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah pergi ke Mekah tanpa dia memiliki harta, kecuali walaupun dia tanpa memiliki harta, tetapi karena dia dicap oleh Allah, ditakdirkan untuk sampai ke Mekah, maka bisa saja Allah bukan hanya memampukan orang yang punya duit, tetapi Allah juga memampukan orang yang punya kemauan. Yang kedua adalah dimensi jasadiyah. Ibadah haji dan umrah ini butuh fisik yang kuat, sehingga memang ada dua kemungkinan. Ada orang yang umrohnya sudah tua, ini juga ada nilai positifnya. Kenapa? Kemabruran umrah dan kemabruran haji akan dibawa mati, karena mereka sebentar lagi adalah akan mati. Bagi yang mereka masih muda, itu juga ada positifnya, karena ibadah umrah ini memerlukan fisik yang luar biasa. Karena dalam umrah itu juga ada yang namanya perjalanan dari hotel ke masjid, lalu dari masjid ke hotel lagi, lalu ada yang namanya tawaf 7 kali putaran. Tawaf 7 kali putaran ini kalau jaraknya agak renggang mungkin bisa mencapai 2-3 kilo. Ditambah lagi dengan sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah lagi, dan seterusnya sebanyak 7 kali. Ini juga bisa mencapai totalnya adalah sampai ke 5-6 kilometer. Sehingga orang yang ibadah haji ini memang dituntut fisiknya juga harus baik. Yang ketiga adalah dimensi ruhiyah. Menyangkut ruhiyah itu ada urusan hati dan jiwa. Dengan demikian adalah ibadah ini bukan banyaknya yang dihitung oleh Allah, tetapi husuknya juga. Ya, ibadah dengan nyaman, ibadah dengan khusyuk itu ada hubungannya dengan masalah ruhiyah. Sehingga orang yang ibadah yang hanya mengandalkan tawaf lagi, salat lagi, tetapi tidak khusyuk, maka dia akan menjadi orang yang ibadahnya menjadi ibadah yang sia-sia. Berapa banyak orang yang salat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali dia mendapatkan capek. Begitu juga banyak orang yang melakukan ibadah umrah, melakukan ibadah haji, tapi tidak mabrur. Karena apa? Dia tidak melaksanakan dengan khusyuk dan apalagi tidak ikhlas karena Allah. Yang keempat adalah yaitu yang kelima, yaitu ibadah ilmiah.
Ibadah ilmiah ini artinya harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Harus tahu tata cara bagaimana ibadah haji, tahu tata cara juga bagaimana ibadah umrah. Di situ ada syarat, ada rukun, ada wajib dan lain sebagainya. Bagaimana cara niat ikhram dan lain sebagainya. Di sini butuh ilmu. Sudah sering saya sampaikan dalam berbagai podcast bahwa orang yang beribadah tanpa ilmu yang cukup itu akan menjadi fitnah. Bahkan ahli fikih mengatakan orang yang ibadah tanpa ilmu yang cukup adalah menjadi ibadah yang ditolak. Mudah-mudahan dengan materi ini adalah kita menjadi sadar bahwa ibadah kita harus kita benar-benar lillah dan kita laksanakan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Semoga segenap jamaah PT Surya Haramain dijadikan ibadahnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya